warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kumpul lagi nih di video aku kali ini ngebahas tentang kisah horor dan mistis tentang persetanan. Siapa nih kalian yang takut sama pocong? Nah, pocong itu udah dikenal sebagai hantu khas Indonesia yang berbalut kain putih. Ya, ibarat bantal guling kan. Nah, terlepas dari itu semua, ternyata ada beberapa hal tentang pocong yang perlu kamu ketahui. Ya, percaya nggak percaya sih, untuk mengenal lebih dekat, siapa tahu nih kalian suatu saat nanti ketemu di jalan atau di kolong tempat tidur. Tapi saya berdoa semoga kalian nggak akan pernah menemukan hal ini, karena ini kayaknya begitu sangat serem ya, apalagi yang belum pernah melihat setan. Ternyata pocong adalah perwujudan makhluk halus, bukan orang yang udah meninggal, guys. Nah, kalian pasti sudah paham ya bahwa orang yang sudah meninggal, ruh atau arwah itu punya alam sendiri sesuai kepercayaan masing-masing ya. Nah, pocong itu sudah tentu bukan mereka yang sudah meninggal. Terlepas dari rumor lupa dilepas ikatannya lah, atau karena mati penasaran lah, masih punya urusan lah. Nah, pocong itu merupakan perwujudan makhluk halus, jin atau apapun itulah istilahnya ya, yang berdandan seperti itu. Nah, jika ketemu bukan orang yang udah meninggal ya, jadi nggak perlu disapa. Dan kalian tahu gak sih guys, ternyata pocong itu hobi banget menampakkan diri pada seseorang yang lagi jalan sendirian di tengah malam nih. Jadi pocong ini ternyata dia itu gak mau menampakkan diri kalau kita itu lagi jalan sama teman kita. Dia itu orangnya, setannya itu jahil banget. Dia itu menampakkan diri kalau kita itu lagi sendiri. Pinter banget kan dia. Nah, jadi kalian itu harus pinter banget mengenal sifat positif dari pocong. Pocong itu ternyata mainnya itu fair banget. Dia itu nggak main keroyokan, tapi main satu lawan satu, guys. Dan keberadaan pocong ternyata punya tanda-tandanya nih, guys. Dari beberapa orang yang pernah beruntung nih bertemu sama pocong, ternyata itu baunya itu busuk banget, dan baunya itu tercium dalam jarak beberapa meter. Baunya itu cenderung seperti minyak-minyakan tertentu, tapi begitu dekat itu baunya itu kayak bangkai, guys, katanya nih. Terus kalau kamu nggak menyadari tanda itu, dia suka meniupmu dari belakang dengan nafas yang nggak beda jauh sama kamu waktu bangun pagi. Dia juga suka cari perhatian dengan meludah yang kebanyakan orang mengira mereka sedang dipipisin cicak atau serangga. Dan kalian tahu nggak guys, ternyata pocong itu suka banget tinggal di tempat-tempat kejadian yang naas atau kejadian yang seram ya. Ya entahlah itu bekas tempat kejadian pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan ya. Pocong hobi banget hangout di sini. Kecuali kalau kamu memang mau nongkrong asik nih bareng dia, kalian boleh deh coba deh ke situ, ke tempatnya. Dan pocong juga ternyata dijadikan sebagai sosok penjaga tempat ya, atau penglaris usaha. Kalian pasti pernah kan mempertanyakan kenapa sih suatu tempat makanan bisa larisnya nggak wajar banget, padahal nggak enak banget rasanya. Nah mungkin kamu salah satu orang yang nggak termakan jenjampiannya si pocong. Ya baguslah, karena memang ada beberapa penjual makanan yang menggunakan sebagai penglaris. Selain itu nih, pocong juga digunakan di beberapa tempat sebagai penjaga. Misalnya di bagian gedung kampus tertentu atau di daerah terlarang, tempat wisata yang sering digunakan untuk mesum. Kalau ada yang hendak berbuat aneh-aneh ya, nah siap-siap tuh disambut sama si penjaganya. Terus identik dengan tempat yang sunyi, lembab, lebat dengan tanaman terutama pohon pisang.
Pocong termasuk setan yang introvert loh guys. Nah, ya memang seperti itulah tempat kesukaan pocong ya. Sunyi, lembab, kadang juga di sungai yang kotor, tanaman lebat, dan terutama pohon pisang. Terus pocong juga hobi ngetuk pintu rumah dengan kepala. Nih beberapa dari pengakuan yang menyatakan bahwa pintu rumah, apartemen, kamar yang biasanya diketuk di atas jam 1 sampai jam 2 malam guys, dengan suara yang sangat keras. Nah, saking kerasnya tuh suara tipe ketukan pintunya itu berdebam-debam. Nah, kalian tahu sendiri lah ya, itu ternyata bukan diketuk pakai tangan, karena pocong tangannya itu benar-benar diikat, dibungkus sama kain kafan. Gak mungkin dia ketok lah pakai tangan, tapi dia ketoknya pakai kepala. Terus nih guys, kalau suatu saat nanti nih kalian ketemu nih sama si pocong, aku sih nggak lagi doain kalian ya, semoga saja sih nggak pernah dan nggak akan pernah ya. Tapi kalau suatu saat nanti kalian ketemu sama pocong, jangan menatap matanya. Karena informasi yang beredar di masyarakat, katanya nih guys, menatap mata pocong apalagi dalam jarak dekat itu katanya bisa fatal. Katanya nih, mata pocong efeknya bisa membekukan badanmu. Jadi badanmu itu bisa kaku kalau lihat pocong nih. Bukan beku dingin ya, tapi menjadi kaku, susah gerak. Ya mungkin karena memang kemampuan mistisnya ya. Atau bisa jadi juga reaksi psikologis orang yang melihatnya. Jadi kalau kalian ketemu sama pocong nggak usah salting. Ya, anggap aja itu bantal guling kayak atau apa gitu ya. Buat kalian yang takut banget sama setan dan jin, apalagi sama pocong ini, selalu dekatkan diri kita sama Tuhan. Dan itu adalah kewajiban kita yang pertama ya di dunia itu, selalu mendekatkan diri kita sama Tuhan. Terus menghafalkan ayat-ayat yang melindungi diri kita dari godaan setan dan jin. Terus kalau kita ketemu pocong, anggaplah itu adalah bantal guling yang lucu guys. Jadi nggak usah ngebayangin yang ngeri-ngerinya. Udah, kita abaikan aja, anggap aja itu bantal guling, kita lewati aja walaupun sebenarnya kita itu udah gemeteran. Terus bawalah korek api atau api ya, karena ditutupi kain yang mudah terbakar nih, pocong pasti sangat takut jika seseorang ingin membakarnya. Wah, ternyata dia juga tahu ya kalau kain itu mudah kebakar. Terus apalagi tangan dan kakinya itu diikat, jadi dia itu nggak bisa melepaskan kainnya kalau terbakar. Makanya dari itu kita sebisa mungkin keluarkan korek api saat ketemu pocong. Terus tenangkan pikiran saat ketemu dengan setan. Pastikan kita akan sangat kaget kan, dan seakan-akan tubuh menjadi lemas, tak bisa bergerak. Pada saat ini, tenangkanlah diri Anda dengan membaca doa. Pikiran yang tenang yang sangat membantu kita untuk dapat menghadapi hal apapun. Anggap aja pocong lebih rendah, seperti yang dikatakan berbagai kitab, bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat derajat yang lebih tinggi atau memiliki derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, termasuk lebih tinggi dari jin. Nah, karena itu saat bertemu pocong atau hantu apapun, kita harus sombong karena derajat kita lebih tinggi. Terus kalau kalian ketemu pocong nih, berusahalah berlari zigzag guys. Kalau kita sudah keburu takut nih saat melihat pocong, maka berlarilah dengan zigzag. Hal ini dikarenakan untuk membingungkan pocong. Jika kita berlari lurus, pocong akan mudah mengejar kita. Walaupun ia tidak bisa berlari tetapi lompat, pocong bisa sangat jauh sampai beberapa meter. Nah, sekian dulu nih. Itu adalah beberapa hal tentang pocong dan tips dari saya bagaimana cara menghadapi pocong. Dan terima kasih untuk kalian semua nih yang belum subscribe
boleh di subscribe-nya dong, biar aku terus bersemangat membuat konten-konten yang horor dan filosofi-filosofi setan serta tips-tipsnya untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.